Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depar Setiawan dari kelas X 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari MK Kewirausahaan. Di sini saya mendapat bagian dari mewawancari pengusaha bagi Gen Z perempuan. Dan di sini saya bersama saudari. Saya Nurul Zainun Ikma dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai mengenai pengusaha apa yang dia lakukan. Saya jualan mochi. Baiklah, pertanyaan dari saya, apa yang melatar belakangi Anda ingin menjadi wirausaha? Karena kita anak kuliahan, tentunya pasti banyak sekali kebutuhan. Kalau misalnya dari orang tua, kurang. Jadi saya berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan saya. Ya, nomor satu. Cukup nomor satu? Sudah nomor satu ya. Sudah. Nomor dua, bagaimanakah cara Anda untuk mempromosikan barang dagangan usaha Anda? Di eh, eh, di dunia milenial ini pastinya mudah banget buat promosiin ya. Bisa dari internet dan saya juga punya teman-teman, jadi saya minta bantuan teman-teman saya buat promosiin. Ya, nomor tiga, apa saja tanggung jawab Anda sebagai pemilik owner untuk usaha Anda? Usaha saya pastinya di kualitas barang. Kalau misalnya lagi belanja tuh dicek dulu tanggal expirednya. Terus saya kan jualan mochi, jadi butuh buah stroberi. Yang pastinya buah stroberinya harus fresh. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bersedia menerima pesanan jumlah besar seperti pada acara syukuran, arisan, dan rapat? Tergantung ya, kalau misalnya pesanannya di bawah 100 pieces masih bisa. Kalau misalnya di atas belum bisa karena belum ada karyawan. Pertanyaan kelima, apakah anggota keluarga Anda yang berprofesi sebagai wirausaha dan dalam bidang apa wirausahanya? Ada abang saya juga wirausaha, beliau jualan bakso. Yang keenam, bagaimana hubungan Anda dengan relasi bisnis? Supplier, reseller, bestseller. Kalau relasi bisnis sama reseller, saya baru punya reseller ya. Pastinya ada untung ruginya. Kalau misalnya lagi nggak untung gitu, lagi rugi, kita saling support aja. Gitu sih. Pertanyaan ketujuh, bagaimana sikap Anda dalam melayani pelangganan konsumen khawatir putusnya persahabatan? Kalau sama konsumen yang pastinya harus ramah sih. Kalau misalnya nggak ramah nanti takut konsumennya. Pertanyaan ke-8, apakah Anda mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan usaha Anda? Tadinya sama teman, karena teman sibuk organisasi, jadinya saya lanjutin sendiri. 9, apakah Anda bangga mempunyai usaha? Oh ya jelas, dengan usaha kan saya punya keuangan sendiri. Apa-apa yang saya pengen bisa saya beli. Pertanyaan 10, apakah Anda bekerja sebagai wirausaha dalam bentuk tim atau mempunyai karyawan? Kalau sekarang sih masih sendirian, doain terus ya, semoga bisa punya karyawan. Ya, pertanyaan ke-11, bagaimana sikap karyawan atau pekerja Anda? Apakah karyawan Anda selalu memenuhi perintah Anda? Nggak punya karyawan. Skip, nggak ada karyawan ya. Pertanyaan ke-12, kedisiplinan dalam mengatur waktu atau mengirim barang? Kalau ngirim barang tentunya harus on time ya. Kalau bisa 30 menit sebelum konsumen deadline-nya harus udah siap.
Pertanyaan ke-13, apakah ada peran dari anggota keluarga mengenai keputusan Anda menjadi seorang wirausaha? Contoh dukungannya atau pernah diremehkan? Kalau diremehkan sih belum pernah, tapi kalau didukung pastinya orang tua ngedukung ya. Terus juga modal awal itu juga dari orang tua. Pertanyaan ke-14, apakah ada peran dari orang lain atau teman sebaya Anda mengenai keputusan Anda menjadi seorang wirausaha? Dan contoh bentuk dukungannya pernah diremehkan? Kalau dari temen, alhamdulillah dukung semua ya. Teman-teman juga bantuin promosi mochi aku. Oke, pertanyaan ke-15, bagaimana cara Anda mendapatkan modal untuk berwirausaha? Modal, ya pastinya modal dari orang tua. Karena biasanya saya sendiri kalau misalnya ada uang jajan itu saya sisakan buat ini jualan mochi. Tuh, jadi menggandaikan uang. Oke, pertanyaan ke-16, apakah ada peran mengalami ketidakpastian keuangan atau tidak ada penjualan? Pernah. Kalau namanya jualan pasti ada untung ruginya, ada di bawah, ada di atas. Kalau jualan mochi terlalu sering, misalnya seminggu bisa setiap hari bikin gitu, itu justru kurang laku ya. Karena mochi sendiri tuh kayak makanan manis gitu. Jadi nggak dibutuhin setiap saat. Jadi mungkin seminggu sekali harus jualannya. Gitu sih. Oke, pertanyaan ke-17, apakah apakah Anda mempunyai kemampuan untuk mengatur finansial atau perputaran uang? Dan bagaimana caranya? Kalau mengatur keuangan pastinya ada. Kalau saya sendiri, saya bikin jurnal ya. Di situ ada pengeluaran, pemasukan. Dan prinsip saya, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Tuh. Oke, pertanyaan ke-18, apakah mempunyai kendala dalam mencari dan menentukan sub supplier? Kendala menentukan supplier. Enggak sih, siapa aja yang mau jadi reseller atau supplier, boleh aja. Oke, pertanyaan ke-19, bagaimana cara menentukan barang yang akan diproduksi kemudian dijual? Apakah mempunyai kendala? Mungkin itu yang saya sebutkan tadi, kondisi barangnya harus fresh, tanggal expirednya harus dicek, itu aja sih. Oke, pertanyaan terakhir, apakah Anda akan terus berkarir sebagai wirausaha atau ini hanya sebagai sampingan sambil mencari pekerjaan yang Anda inginkan? Saya akan terus berwirausaha, ini awal saya, jadi saya akan terus berwirausaha sampai bisnis saya jadi besar. Oke, cukup sekian. Habis pertanyaan. Terima kasih untuk saudari Nurul untuk atas waktunya dan perhatiannya. Terima kasih banyak sudah membantu dalam menyelesaikan tugas MK kewirausahaan saya. Cukup sekian. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Febi, kalau kalian mau mochi, boleh ya.